Assalamualaikum. Jadi ini Mas Panjul. Sosos tuh. Hari ini kita akan membicarakan tentang kebenaran dalam jurnalisme ya Mas Panjul. Mantap sekali. Oke, jadi yang pertama saya tadi mencatat yang pertama itu pentingnya kebenaran dalam jurnalisme. Kita ambil contoh saja pentingnya kebenaran itu dalam demokrasi penerapannya. Bagaimana? Kebenaran dalam jurnalisme jika dikaitkan dengan demokrasi itu penting Mas, karena jurnalisme itu kan memiliki peran yang penting. Yang pertama sebagai lentera di kegelapan informasi. Maksudnya begini, jadi informasi yang beragam itu kan pandangan kita jadi tidak kelihatan tuh mana yang benar mana yang salah. Nah jurnalis itu fungsinya untuk memberikan lentera, menjadi lentera yang menjadi petunjuk ini loh yang benar seperti ini, seperti itu. Supaya jelas seperti itu kan? Supaya jelas. Lalu penjaga demokrasi jadi pendapat kita itu harus bisa tersampaikan, dan pemerintah itu apa yang dilakukannya harus terbuka, seperti itu. Lalu ada yang ketiga, saya tadi nyatat ada sebagai jembatan informasi. Nah, jembatan informasi itu maksudnya antara rakyat dengan pemerintah. Ya, seperti itu. Jadi informasi antara keduanya itu bisa tersampaikan dengan jelas. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Betul. Nah, lalu yang kedua ini saya tadi mencatat tentang kebenaran itu tentang padamnya kebenaran. Nah, akhir-akhir ini di Indonesia saya sering merasakan kebenaran itu mulai padam Mas Manju. Jadi kebenaran itu di Indonesia buktinya apa? Mulai banyak hoak, berita bohong, ya simpang siur gitu, karena di tengah aliran informasi yang begitu deras ini Mas Bendo, kita itu bingung mana yang benar mana yang salah. Nah jurnalisme itu kan seharusnya menjadi penengah, menjadi solusi, menjadi cahaya tadi yang menentukan ini loh yang benar, mengarahkan kita, bukannya malah membuat suasana itu jadi semakin kacau seperti itu. Nah jadi itu banyaknya hoak, banyaknya berita yang tidak sesuai itu jadi tanda bahwa itu loh lemahnya lemahnya jurnalistik. Oke, jadi selain itu saat ini jurnalistik itu terkesan tidak berani. Nah, pertama itu tidak berani poinnya Mas. Tidak berani itu maksudnya apa? Mungkin ya karena tekanan dari undang-undang yang pasalnya itu pasal karet yang dikit-dikit bisa menjerat. Lalu mungkin ada tekanan dari pemerintah, yang kadang itu pemerintah suatu daerah misalkan itu sifatnya otoriter, jadi jurnalis itu tidak bebas. Lalu itu bisa jadi disebabkan oleh turunnya mental jurnalis, tidak berani seperti dulu. Dulu itu kan zaman informasi, jurnalis luar biasa, namanya menggaung lantang sampai ke negeri seberang. Nah, lalu ada lagi jurnalis itu sering terkesan memihak penguasa, atau mungkin bukan memihak penguasa Mas Panju, memihak salah satu kubu penguasa gitu. Jadi dia ada tendensi ke kanan atau ke kiri seperti itu. Itu kan tidak netral. Informasi yang tidak netral itu nanti yang menimbulkan simpang siur yang lain, itu tidak boleh. Jadi hoax jadi. Bisa jadi hoax karena ingin menyerang satu sama lain. Nah, seperti itu. Lalu ada proses mencari kebenaran Mas Panju. Mencari kebenaran ini misalkan seperti ini. Misalkan kita itu sedang wawancara ya. Saya mau wawancarai Mas Panjul jadi narasumber. Nah, seperti itu. Ketika Mas Panjul saya tanya, itu Mas Panjul kan masih bisa berbohong, tidak mengatakan sebelum sebenarnya. Bisa jadi Mas Panjul itu memihak salah satu kubu, makanya di up itu kebaikan kubu yang dengan ini bela. Nah, saya mencatatnya sebagai data ini saya olah menjadi sebuah informasi. Nah, ketika informasi yang saya sampaikan ternyata salah, apakah saya bisa dikatakan berbohong? Kan tidak bisa. Saya berdasarkan data, karena jenengan benar-benar mengucapkan dan saya mencatatnya sebagai data. Nah, seperti itu kan akhirnya susah kita mencarinya. Makanya untuk menghindari hal tersebut kita harus menerapkan yang namanya
disiplin verifikasi. Itu sebenarnya ada di elemen selanjutnya, namun ya ini kan nyerempet-nyerempet dikit nggak apa-apa. Di disiplin verifikasi itu diperlukan Mas Anjul. Karena apa? Karena ini ketika kita hanya mengambil informasi atau mengambil data, mengumpulkan data itu hanya dari satu pihak yang kita nggak tahu bahkan dia itu orangnya benar apa enggak, terus netral apa tidak, itu kan nanti jadi informasinya satu pihak juga gitu keluarnya. Berbeda kalau kita konfirmasi ke sini, dari verifikasi beberapa pihak seperti itu, kita cari mana yang sumber-sumber bisa dipercaya, terus nanti kita bandingkan, kita verifikasi, oh ternyata seperti ini. Nah, verifikasi itu bisa meningkatkan yang namanya persentase kebenaran kalau istilahnya saya menyebutnya gitu. Jadi semakin tinggi persentase itu, maka informasi itu paling tidak semakin valid lah untuk masyarakat. Nah, jadi hal tersebut verifikasi itu bisa menjadi solusi kebenaran supaya terhindar dari hoax, terhindar dari berita bohong dan sebagainya. Nah, supaya kedamaian di negeri kita itu tetap terjaga Mas Banjur, seperti itu ya. Oke, waktunya sudah 6 menit. Terima kasih. Cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.